sih? Oh, mereka pembelajarannya perlu seperti apa. Nah, itu ya. Sebetulnya video-video tentang pengenalan karakter peserta didik sudah ada di eksplorasi konsep. Ya, tinggal disimak gitu ya. Apa yang menjadi inspirasi untuk Bapak dan Ibu menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nanti kalau misalkan dicek sama kepala sekolah atau berbagi dengan teman sejawat, apa coba setelah 6 bulan PGP itu pembelajaran di kelas kamu apa perbaikannya? Nah, Bapak dan Ibu bisa jelasin, gitu ya, bisa jelasin. Oke, seperti itu harapannya idealnya. Nah, sekarang di modul 2.1 di ruang kolaborasi, Bapak dan Ibu akan menganalisa skenario ya, akan menganalisa skenario pembelajaran. Ya, kita tidak perlu membahas bentuk dokumen itu seperti apa ya. Apakah mau mengarah pada kurikulum 2013 dengan sebutan RPP? Apakah mau mengarah pada kurikulum Merdeka? Sebutannya apa sih? Kalau nggak salah capaian modul ajar. Modul ajar ya. Modul ajar. Kita tidak usah membahas itu, tapi fokusnya sama aja. Ketika kita mau melakukan pembelajaran, kita harus mempersiapkan dulu. Intinya kan gitu ya. Nah, persiapannya itu dituangkan dalam sebuah dokumen. Nah, ya mungkin perbedaan dari kurtilah sama kurma, ya, kurmer, ya mungkin dalam isinya, dalam istilahnya, gitu ya, dalam istilahnya. Tapi tetap ya, tidak kurmer sama kurtilas itu tidak mengubah apakah guru menjadi tidak mengajar, kan enggak juga ya, tetap aja mengajar, tetap aja prakteknya tatap muka gitu ya, prakteknya tatap muka. Kemudian ada interaksi ya, kemudian intinya ada kolaborasi antara Bapak dan Ibu sebagai guru dengan guru lainnya ya, kalau di luar pembelajaran, kalau tim teaching misalkan di kelas. Kemudian kolaborasi antara siswa sama siswanya, sama kolaborasi kita sama siswanya. Penggunaan model pembelajaran tetap ada ya, mau kurmer mau kurtilas tetap ada. Ya. Tidak berarti kalau di kurmer itu nggak mesti pakai model pembelajaran ya tetap pakai. Kalau di PGP itu nggak mesti mempelajari mata pelajaran, berarti di kurmer juga kayaknya merdeka ya, kita nggak usah ya, nggak juga gitu kan. Tetap ada koridor-koridornya. Merdekanya itu di bagian sebetulnya filosofi kita ingin mengcover sesuai dengan filosofi KHD. Merdekanya di situ. Kalau anak-anak kita sukanya matematik, pengen difasilitasi matematik supaya dia bisa berkembang lebih baik, ya kita fasilitasi itu. Sehingga dia merdeka gitu kan. Ketika dia butuh dikenali apa sih sebetulnya yang menjadi minatnya dia nggak suka matematik, nggak suka bahasa Indonesia, ya kita cari, kita cover, kita fasilitasi. Sampai dia bisa menemukan, oh ternyata saya sukanya seni. Bu, jadi kalau belajar IPA boleh nggak dikaitkan dengan seni? Gitu ya. Nah, itu namanya kita melakukan diferensiasi. Gitu ya. Mungkin dari ada pendekatan saintifiknya, diubah, dimodif. Diferensiasinya kayak gimana? Ya intinya kayak gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Saya tayangkan dulu bahan tayangnya ya, Bapak dan Ibu. Untuk ruang kolaborasi sesi 1, modul 2.1 ini. Ya, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, kalau di modul paket 1 kita udah paham bahwa 3 fokus untuk memfasilitasi ekosistem sekolah itu untuk siapa fokusnya? Murid. Jadi fokusnya kalau menurut pengembang modul paket 1 itu untuk murid ya. Ada 3 fokus subjeknya, tapi 3-3-nya murid. Ya artinya ya betul, untuk pembelajaran itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, bukan memenuhi kebutuhan mengajar guru. Ya, gitu. Oke, kita sepakat.
Kemudian kita akan berdiskusi, Bapak dan Ibu. Nah, untuk modul 2.1 ini, capaian umumnya seperti ini ya, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi. Nah, ini sebetulnya capaian umumnya, tapi kita di sini tidak langsung, kalau di angkatan yang lalu Bapak dan Ibu merombak RPP yang dimiliki ya, dengan menyisipkan pembelajaran diferensiasi. Tapi di ruang kolaborasi 2.1 ini berbeda ya, berbeda. Kita hanya menganalisis skenario yang sudah ada. Nah, kemudian di sini capaian umum modulnya adalah menjadi teladan melakukan praktek-praktek reflektif ya dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik. Nah, harapannya Bapak dan Ibu setelah tahu, paham konsep-konsep pembelajaran diferensiasi dan kemudian bisa bisa membayangkan perencanaannya harus seperti apa, praktik reflektifnya seperti apa, nanti bisa cerita gitu ya. Bisa cerita ke komunitas pendidikan Bapak dan Ibu. Capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman konsep pendidikan, kemudian mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran diferensiasi itu diperlukan. Menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, kaitannya dengan kalau sudah mengidentifikasi bisa merancang tekniknya, strategi untuk memenuhi kebutuhan ini. Kalau nggak ada identifikasi ya nggak bisa. Menganalisis penerapan diferensiasi konten, ya, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Apakah ketiga-tiganya itu harus dikeluarkan dalam sebuah rencana pembelajaran kita? Atau cukup satu, cukup dua, atau bagaimana ya? Kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau di kelas mereka sendiri. Menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ya kata terakhir yang gimana gitu ya, berani mengambil resiko. Oke, baik. Agendanya seperti ini, Bapak dan Ibu, pembukaan. Di sini kalau ada quote ya dari Pak Dirjen. Kolaborasi sering didengung-dengungkan sebagai 21st century skill ya, sebagai keterampilan abad 21. Tapi sebenarnya kolaborasi ini adalah nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Ya, seolah-olah kolaborasi itu istilah yang baru yang mesti diaktifkan ya sebagai keterampilan abad 21, padahalnya sebetulnya ya sejarahnya atau intinya kolaborasi itu gotong royong gitu, kerja bareng ya istilahnya mah, kerja bareng, nggak kerja sendiri, kerja bareng satu visi untuk tujuan bersama itu. Nah, tujuan pembelajarannya CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini judul sesinya ya. Oke, kita akan dalam diskusi kelompok nanti Bapak dan Ibu akan dibagi kelompoknya berdasarkan jenjang ya. Saya ingin mendata dulu berdasarkan jenjang, kemudian mencermati skenario pembelajaran yang mempresentasikan implementasi pembelajaran diferensiasi, kemudian menganalisis skenario berdasarkan pertanyaan pemandu. Ya, jadi diamati dulu skenario pembelajarannya, dibaca, kemudian baca pertanyaan pemandunya, terus balik lagi ke skenarionya, analisisnya gimana. Ya, jadi dibaca dulu, skimming dulu, nanti pertanyaan pemandunya seperti apa, baca lagi, ya, kaitkan lagi untuk merespon pertanyaan pemandu. Kemudian refleksi diskusi, penyampaian sesi pembelajaran berikutnya, foto bersama, gitu ya. Oke, kesepakatan belajar skip aja ya, Bapak dan Ibu ya. Refleksi pembelajaran, ini untuk nanti untuk pertanyaan pemantik setelah diskusi kelompok. Memparisikan. Oke. Ya. Nah, di sini ada mind map nanti. Oh, ini harusnya setelah. Oh, kita jelaskan dulu ya. Oke. Tapi ini refleksi. Refleksi kan biasanya setelah ya. Nggak apa-apa.
Di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak dan Ibu, dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Bagaimana saya dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya? Nah, ini berarti kaitannya dengan diferensiasi konten, ya. Kalau memvariasikan materi, bagaimana ya saya dapat memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar, disesuaikan dengan kebutuhan belajar seperti apa sehingga materinya seperti apa, intinya begitu ya. Kemudian memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kemandirian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk. Nah, di sini ada diferensiasi proses dan produk ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pembelajaran dengan membuat diferensiasi proses kegiatan, mungkinnya kegiatan saat peserta didik mengikuti pembelajaran ya, dalam saat mengerjakan tugas. Jangan-jangan ada tadi ya, misalkan ada anak yang sukanya seni, berarti dikaitkan prosesnya dengan kaitannya dengan mapel seni dengan cara seperti apa gitu ya. Oke, sebetulnya kadang-kadang tipis ya bedanya antara diferensiasi proses dan produk. Tapi kalau produk itu kepada produk hasil pembelajaran tadi, karyanya gitu. Bentuk karyanya mau dibeda-bedain setiap kelompok anak. Nah, itu mungkin disebut, bukan mungkin ya, itu disebut diferensiasi produk. Kemudian memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas. Nah, bagaimana saya dapat memvariasikan kompleksitas? Nih, ini mengarah kepada anak-anak itu kan berbeda-beda ya. Misalkan anak kelas 1 SD, ada yang udah mahir baca, ada yang baru setengah mahir, ada yang belum bisa sama sekali, ada yang nggak tahu huruf sama sekali. Itu kan terkait kesiapan di kelas ya. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pembelajaran ya untuk anak-anak yang kesiapannya seperti itu, bervariasi. Nah, sehingga caranya gimana nih mengakomodasinya? Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu menyimak skenario itu udah kebayang. Oh, berarti kalau tingkat kesiapan anak-anak begitu, maka strategi mengakomodasinya begini variasinya. Tuh ya. Kemudian yang terakhir, memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid dapat menyesuaikannya dengan minat mereka. Ya, tadi hampir mirip dengan pertanyaan nomor 2 ya, untuk membuat produk hasil pembelajaran. Bagaimana kita bisa memberikan murid kesempatan untuk memilih bentuk ekspresi yang disukai? Nah, apakah kita berpeluang tidak memberikan kesempatan atau mereka itu nggak dikasih kesempatan? Pokoknya kita tahu kebutuhan mereka seperti apa, kita bikin jebrek gitu. Apakah kita bisa memberikan murid kesempatan memilih? Nah, itu bisa direnungkan ya gitu, memantik. Mungkin bisa jadi bahan diskusi juga melalui skenario yang ada, nanti sesuai analisisnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada mind map. Aduh, kecil sekali tulisannya ya. Mind map substansi modul 2.1. Kaitan dengan modul 1.1, pendidikan adalah usaha untuk menuntun. Ya, bukan menuntut. Ya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak melalui pembelajaran yang memenuhi kebutuhan semua murid. Ya, memenuhi semua kebutuhan semua murid ya. Jadi tidak tanpa terkecuali, tidak boleh ada satu murid pun yang merasa tidak diperhatikan, intinya begitu ya. Tidak terfasilitasi. Tuh ya. Jadi sebetulnya itu highlight ya, semua murid. Nah, kemudian pembelajaran yang memenuhi kebutuhan semua murid ini tentu saja melalui pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pemahamannya adalah pembelajaran diferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi harus dianalisis dulu, diidentifikasi dulu kebutuhan muridnya apa, baru bisa dilakukan pembelajaran diferensiasinya seperti apa. Gitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tentu terdiri dari 5 komponen penting. Ya,
harus ada tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, itu mesti ya. Kita kan nggak mungkin ya ngajar itu nggak tanpa tujuan mau ngapain gitu. Apa tujuan mengajar itu nggak ada. Tiba-tiba masuk kelas itu kan nggak mungkin ya. Mesti ada tujuan pembelajaran dulu. Kemudian guru merespon kebutuhan belajar murid. Udah dihasut, udah ada hasil identifikasinya, langsung direspon. Oh, ini ada anak yang suka dengar cerita, dengar gurunya cerita. Ada yang anak-anak dengar ngelihat gerakan dari guru-gurunya yang bergerak gitu, demoin. Atau ada anak-anak seneng yang dia nyoba sendiri gitu, direspon. Ya, atau misalkan untuk kebutuhan menyapa gitu ya, menyapa itu macam-macam. Mungkin anak itu ada yang pengen dengan lembut gitu ya, atau face to face baru bisa kerespon gitu ya, bertanya. Nah itu seperti itu ya, guru merespon kebutuhan belajar murid. Tapi ini dikaitkan fokusnya pada kebutuhan belajar ya, pada kebutuhan belajar itu jadi pada materi ya, kaitannya kepada materi pembelajaran. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid belajar. Ya, gimana nih supaya mereka nyaman, merasa aman. Ya, enak deh pokoknya kalau udah di kelas itu dia seperti merasa di rumah gitu kan. Nyamannya itu merasa diperhatikan, ada kasih sayang gitu, tapi sambil belajar bisa riang, senang, bisa sambil bermain gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Ya, tentu saja kita terbatas oleh waktu mengajar itu ya. Ada batasan waktunya. Kemudian ada rangkaian aktivitasnya. Bagaimana supaya rancangan aktivitas kita semuanya terrealisasi ya tanpa hambatan. Nah, tentu harus ada manajemen kelasnya dulu. Ini akan terwujud dari kolaborasinya guru dan murid. Ya, dari kolaborasi murid dan murid juga gitu. Kemudian tentu harus ada penilaian dan bersifat berkelanjutan. Tidak cukup untuk satu pertemuan. Oh, anak ini nanti harus dikembangkannya bagian ini, diperbaiki lagi pembelajaran berikutnya, ada penilaian lagi. Nah itu penilaian berkelanjutan. Nah di sini disebutkan juga jenis penilaiannya ada 3 ya sebetulnya. Asesmen yang kita kenal ada for learning, of learning, dan as learning. Kemudian ini ada keterangan lain ya, untuk respon kebutuhan belajar murid itu terkait kesiapannya. 6 contoh perspektif dalam evaluasi Tomlinson itu dikaitkan. Kemudian minat belajarnya seperti minat situasional atau minat individunya. Kemudian profil belajar murid. Dan ini profil juga terbagi lagi ya, lingkungan belajarnya seperti apa, pengaruh budayanya bagaimana, kecerdasan majemuknya itu seperti apa. Kemudian gaya belajar. Ya, gaya belajar juga ada 3 jenis, visual, auditory, kinestetik. Anak itu termasuk kemana? Nah, jadi yang gambar hijau sama gambar hijau ini hasil identifikasi kita. Ya, kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu informasi ini terkait anak didik kita. Ya, profil belajar murid. Minat belajarnya juga bagaimana. Dikaitkan dengan teori contoh 6 contoh perspektif dalam equalizer Tomlinson. Nah, ini ya, ada 6. Mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, dependen, lambat. Nah, ini mind map-nya ya Bapak dan Ibu. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sudah lebih tahu ya di eksplorasi konsep. Nah, dari bahan inilah, dari pemahaman inilah harapannya Bapak dan Ibu bisa menganalisis skenario pembelajaran yang ada. Gitu. Selain itu juga dipandu dari pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu. Nah, ini pertanyaan pemandunya. Ya, di LMS juga ada ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya, ini jadi harus memahami dulu skenarionya. Kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya?
Kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Ya, apakah konten, proses, atau produk, atau semuanya muncul? Dan bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya, jadi yang pertama, kebutuhan belajar murid yang mana yang ingin dipenuhi, kemudian cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya, apakah di sana tersirat ya informasi untuk identifikasi kebutuhan belajar muridnya, kemudian analisisnya, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi apa dan penilaiannya bagaimana. Nah, itu adalah 4 pertanyaan pemandunya. Oke, sekarang saya akan bagi CGP. Tapi sebelum menyiapkan itu daftar namanya, boleh Bapak dan Ibu jika ada yang mau menanggapi. Silahkan. Oke, di sini ada Bu Latifah. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa. Suaranya kecil, Bu Latifah. Iya, suaranya kecil. Suaranya kecil, kayaknya kayak agak jauh gitu lokasinya. Atau nggak pakai ini kali ya, nggak pakai headset ya, Bu ya? Nggak pakai. Oh ya, nggak apa-apa, tapi cukup jelas kok kalau menurut saya. Terima kasih. Mungkin ini kan sesuatu yang baru menurut saya, bagi saya, tentang diferensiasi ini. Ini mungkin langsung untuk mengaplikasi ke lapangan, Bu, bukan untuk yang pemenuhan tugas dan sebagainya. Seperti kata Ibu, nanti setelah lulus dari sini, kita kok nggak tahu, kan seperti itu. Untuk pembelajaran yang diferensiasi ini, itu saya masih nggak ngeh mengaplikasinya ke dalam kelas, apakah itu untuk setiap saat, apakah itu kita misal 1 minggu 1 kali, atau seperti apa gitu, Bu. Mohon penjelasannya. Jadi kalau setiap hari kok kayak gimana gitu, ribet gitu. Oke, saya balikin lagi pertanyaannya. Menurut hati kecil Bu Latifah sebetulnya bagaimana? Ribet ya, Bu, kayaknya. Sebetulnya kejawab ya. Sebetulnya harusnya setiap saat, bener nggak? Iya, tapi sebetulnya setiap saat, tapi kok ribet. Mungkin pertanyaan selanjutnya bagaimana strateginya supaya kita tidak merasa ribet. Ya, betul. Ya, oke, seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, ya memang ketika kita menganggap sesuatu yang baru, apalagi kita mungkin sudah melakukan pembelajaran mengajar ya dengan cara kita itu bertahun-tahun begini, kemudian ternyata kita seolah-olah diingatkan atau dicolek gitu. Ini ada hal yang lebih baik loh yang harus dilakukan. Sebetulnya hati kecil kita tidak menyangkal, betul tidak ya? Saya yakin Bapak dan Ibu di sini menyadari itu. Ya, cuman karena saya anggap ini adalah karena Bapak dan Ibu sangat concern gitu. Oh iya betul, pembelajaran diferensiasi itu penting buat anak-anak. Iya penting, harus melakukan begini. Udah dipikir-pikir, aduh gimana saya mampu nggak ya, kok kayak ribet gitu. Saya yakin pasti itu, karena saya juga kalau jadi Bapak dan Ibu ketika pertama kali mendengar, oh ya benar juga ya. Nah, Bapak dan Ibu, oke, satu persatu saya respon ya. Kalau ditanya kapannya, ya jelas setiap saat Bapak dan Ibu mengajar. Ya, nggak mungkin kita memilah-milah waktu kapan kita bisa memfasilitasi anak sesuai dengan minatnya. Ya, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu yang tepat anak itu ternyata jatuh cinta sama kita. Nah, kalau kita lakukan setiap saat, mudah-mudahan di saat-saat itu memang ngekliknya sama mereka. Mereka jatuh cintanya sama kita, kasmarannya sama kita. Nah, kalau kita memilih waktu, jangan-jangan sebetulnya mood dia datang saat ibu pas tidak melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Gitu. Padahal dia lagi semangat. Terus ibu tidak melakukan pembelajaran diferensiasi, ngekngok langsung. Udah deh males, ternyata kayak gini, nanti deh nunggu ini lagi gitu. Nunggu saatnya aja pas seru tuh kalau misalkan mereka kan nggak tahu ya istilah pembelajaran diferensiasi.
Sebutkanlah gitu aja misalkan. Nanti deh pas Bu Latifah pas pembelajaran diferensiasi, nanti pas hari H-nya dia nggak masuk lagi. Gimana itu? Ah, itu ya. Ya, jadi kalau ditanya idealnya kapan, ya tentu idealnya itu setiap saat. Tapi kan kita berproses ya Bapak dan Ibu. Kita ini lagi sedikit mengubah kebiasaan. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang selalu menggunakan metode ceramah. Ya. Kalau di Kurtilas, jangankan di Kurmer ya, di Kurtilas aja itu udah diharamkan, ya, udah nggak boleh gitu. Dari awal datang sampai mau pulang itu yang nyerocos ibu guru, bapak gurunya gitu. Anak-anak mah nggak perlu ngomong dah gitu. Itu adalah ceramah. Ya, jangan disalahartikan bahwa berarti kalau di dalam kelas saya tidak boleh bicara, Bu. Ya bukan gitu juga ya. Istilah ceramah itu dari awal masuk, assalamualaikum anak-anak, bla 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 sampai waalaikumsalam, itu yang nyerocos gurunya. Ceramah. Ibu gitu. nyela sedikit. Ya, Itu gimana? kalau berbeda-beda, dari kemarin saya masih berpikir, Bu, itu nanti yang penilaian pakai audio sendiri, cantik, visual, itu menilainya gimana? Kan beda-beda, Bu. Ya, harus dibedakan menilainya. Harus punya rubrik sendiri. Berarti Tapi nggak bisa disamain. Aduh, gimana gitu? Nggak bisa disamain. Tapi gini Bapak dan Ibu, jadi bisa dilakukan strateginya misalkan gitu ya. Kalau misalkan memang kesulitan untuk latihan ya, untuk latihan minggu ini Bapak dan Ibu bisa fokus pada kelompok anak yang seperti apa. Atau di hari ini. Di hari besok bisa fokus pada kelompok yang mana. Karena memang nggak bisa kalau langsung ideal kita gitu ya, dikelompokkan setiap hari bikin strategi gitu ya. Ada anak yang audio gitu, video, visual, kemudian kinestetik, belum lagi nanti dari minat belajarnya yang macam-macam. Di setiap materi itu dibuat diferensiasinya, enggak mesti gitu. Bisa di dalam sesi 1 gitu, misalkan dari total 6 JP mengajar, sesi 1, sesi kedua itu masuk ke apa? Mata pelajaran apa? Boleh dimunculkan, iya saya mau melakukan diferensiasi proses deh yang di sini. Proses aja dulu gitu. Untuk anak-anak yang mayoritas kelihatan bedanya ini. Ya, bisa dikejar dari yang mayoritas gitu. Tapi sebetulnya kalau aktivitasnya nanti berkelompok, berdiskusi, anak-anak itu boleh kita melihat gitu ya, lebih spesifik. Di kelompok ini sebetulnya anak-anak itu kelihatannya sih visual gitu, tapi jangan, saya mau nanya sama anak yang ini, jangan-jangan identifikasi saya keliru. Boleh aja gitu. Nanti di pertemuan berikutnya diubah lagi, boleh. Dan memang sebetulnya Bapak dan Ibu, penerapan pembelajaran diferensiasi itu jangan sampai Bapak dan Ibu merasa terbebani dan akhirnya lepas gitu. Karena saking ribetnya gitu ya, merasa harus melakukan banyak ini itu, jadi akhirnya dilepas. Nah, itu malah jadi sama sekali keliru sama sekali gitu kan. Nah, jadi bertahap aja. Jadi kalau angkatan sebelumnya menyisipkannya misalkan dalam pertemuan pertama. Mau diferensiasi apa nih yang dibuat? Apakah produk, apakah proses, ataukah konten? Nah, biasanya kan kalau pertemuan pertama itu belum ada tugas, baru penjelasan, tugas pun misalkan ringan gitu ya. Nah, baru di pertemuan kedua ada diferensiasi produk, karena terkait membuat karya. Nah, kalau saya sih selalu berpesan sama CGP saya, ya nggak usah ideal yang seperti video atau bagaimana gitu ya. Buat perubahan kecil yang Bapak dan Ibu buat bisa saja. Karena tanggung jawabnya bukan di saya untuk mengawal kelasnya Bu Latifah. Ya Bu Latifah sendiri gitu. Saya juga misalkan Bu Latifah nanya gitu terus saya kekeh gitu ya. Nggak bisa Bu Latifah, nanti ya pertemuan 1 harus begini. Apakah Bu Latifah akan mengikutinya? Kan juga. Gitu. Ya, yang penting yang kita pahami bahwa intinya kita berusaha mengcover ya, memfasilitasi kebutuhan belajarnya anak. Enggak lagi kita enak ngajarnya gimana.
gitu, dan itu bertahap. Ya, sedikit demi sedikit. Makanya tadi saya bilang ekstrimnya minimal udah nggak ceramah lagi. Tapi kan Bu Rin memang kalau nggak ceramah lagi mah di Kurtilas juga emang disarankan kan pakai pendekatan saintifik. Iya, betul. Tapi kita balik lagi, pendekatan saintifik itu sudah mengidentifikasi kebutuhan murid nggak? Profil murid nggak gitu. Yang saya pahami seperti waktu di PKP gitu ya, atau di guru pembelajaran, kita memang menggunakan pembelajaran saintifik, tapi lebih kepada bagaimana mengcover supaya anak-anak paham materinya. Atau istilahnya hanya diferensiasi konten saja. Untuk karyanya biasanya masih seragam. Gitu ya. Kalau misalkan mau paham tentang ekosistem, misalkan tentang komponen biotik, pasti tugasnya itu mengidentifikasi macam-macam makhluk hidup, macam-macam, menyebutkan gitu. Nah, kalau di diferensiasi produk, mungkin menyebutkannya buat anak yang senang bersuara, coba dengan suara kucing gitu. Coba dengan lompat atau dengan apa gitu yang suka kinestetik. Nah, itu kan diferensiasi. Gitu, dan tentu saja harus sesuai jenjang ya, nggak mungkin anak SMA disuruh lompat-lompat gitu. Disuruh coba bunyikan suara kucing gitu ya, harus relevan juga gitu. Oke. Gitu ya. Jadi tenang saja Bu Latifah ya, tidak usah sampai apa ya, jadi stres sendiri enggak ya. Sebetulnya saya senang gitu ya dengar responnya itu, jadi gimana gitu. Jadi istilahnya kayak udah berkerut pening gitu. Nah, di situ ada proses memfilter informasi berarti ya, daripada gimana Bapak Dadu pembelajaran berdiferensiasi aman. Amannya itu lepas gitu, aman, nggak masalah. Jadi gimana ya gitu deh lah, itu nggak jelas gitu ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah khawatir. Ya, gimana Bu Herni? Gimana? Mau menanggapi silakan Bu Herni. Mana mikrofonnya? Terima kasih Bu, waktu yang diberikan. Kalau menanggapi kayaknya bukan kapasitas saya. Ya. Saya mau nambahin pertanyaan. Gimana, Gini Bu, gimana? tadi Kak, saya kan baca beberapa ini ya penjelasan di eksplorasi konsep tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sesudah saya lihat skenario-skenarionya itu, kayaknya ada pengelompokan siswa berdasarkan speknya kayak gitu. Kemudian nanti siswa yang perlu banyak pendampingan itu kayaknya dukungan guru lebih banyak ke situ. Kemudian siswa yang bisa lebih mandiri kayaknya tantangannya lebih banyak, kemudian bisa dukungan guru itu bisa lebih sedikit. Kemudian saya kaitkan dengan pendidikan inklusi yang pernah saya tangkap, karena diferensiasi dan inklusi ini kan sama-sama mengakomodir perbedaan gitu ya, mengakomodir keberagaman siswa. Nah, yang saya tangkap waktu belajar inklusi, nggak boleh siswa itu dibeda-bedain gitu. Nggak boleh dikelompokkan jadi satu yang misalnya spek kesiapan belajarnya masih minim, itu harus disuruh berbaur. Jadi saya itu kayak bingung gimana ya Bu ya. Saya berdiferensiasi, ingin mengakomodir siswa dengan semua keberagamannya, tetapi di inklusi dituntut harus berbaur, nggak boleh ada ini pengelompokan gitu. Di diferensiasi saya lihat contoh dikelompokin. Nah, kira-kira saya harus bagaimana? Oke, sebetulnya harus yang disimak itu pengelompokannya berdasarkan apa. Kalau yang saya pahami inklusi itu kan terkait dengan ABK ya, anak yang berkebutuhan khusus rata-rata. Dan kalau yang anak ABK itu sebetulnya tanpa kita ceritain, anak-anak itu bisa bedain sendiri. Nah, yang nggak boleh itu kan anak-anak itu udah jadi tahu, oh itu mah kelompok yang ABK gitu. Nah, itu yang akan menjadi potensi bullying. Nah, itu yang nggak boleh, yang kalau yang saya pahami ya. Nah, tapi kalau diferensiasi di sini, anak-anak itu nggak sadar kalau mereka dikelompokkan.
Jadi kita itu tidak memberi informasi. Anak-anak di sini kelompok yang belum pada bisa baca ya, nggak mungkin kita ceritain itu. Karena kan identifikasinya udah jadi catatan kita. Tetap tahu, Bu. Ya, tetap Mereka tahu. saling kenal kok di kelas. Sepertinya apa contohnya yang saling tahu itu? Pas kita nyebutin nama, itu teman-temannya pengelompokan. udah tahu, udah senyum. Mereka, oh ini pengelompokan berdasarkan ini. Contohnya Gitu. Mereka kayak udah gimana? tahu. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan kesiapan belajar misalnya. Anak-anak yang biasanya ini kan, yang kesiapan belajarnya bagus, ini cepet tanggap kan. Ketika disebutkan nama A, B, C, D, yang lain tuh udah langsung paham gitu. Biasanya sih kalau di kelas, baru nyebutin nama tuh udah senyum mereka. Udah tahu. Udah ngerasa. Ya berarti berinteraksi tiap hari, Bu. Jadi tapi kok mereka bisa ini ya, bisa tahu banget gitu yang maksudnya coba lebih spesifik kesiapan belajar kayak gimana hasil identifikasinya? Kayaknya misalnya ya, kalau kita lagi ngelompokin siswa, kalau saya ngajar bahasa Inggris misalnya tentang membaca atau membuat tulisan gitu ya. Saya kelompokkan anak-anak yang kesiapannya vocabulary-nya udah banyak gitu. Kosakatanya udah banyak. Saya sebutkan aja A, B, C, D. Mereka udah langsung nyimpulin, oh yang pintar-pintar jadiin satu gitu. Padahal saya mengelompokkan berdasarkan vocabulary-nya dia, kosakatanya dia gitu. Nah, sekarang kalau kita kelompokkan nih, yang vocabnya yang pinter-pinter, ya anggap ya, yang udah vocabnya banyak dengan yang masih blank gitu ya, vocabnya masih 0. Targetnya apa kalau dikelompokin kayak gitu? Supaya enak pendampingannya kan, Bu. Jadi kalau misalnya anak kelompok jadi satu gitu kan, yang supaya enak pendampingannya, berarti supaya enak pendampingan ibu atau buat anaknya? Buat anaknya kan kalau dijadiin satu, jadi kita lebih fokus ke situ, Bu. Saya ngeliatin di skenario sih, Bu, tadi tuh. Tadi siang saya bacain di skenario, kayaknya gitu. Dikirain ini pengalaman ibu. Makanya bingung. Saya liatin di skenario gitu tadi. Liatin di skenario, di eksplorasi konsep, kemudian di ruang kolaborasi itu kan ada skenarionya banyak kan, Bu. Jadi itu suka bacain kayak gitu. Dan ternyata ada pengelompokan berdasarkan itu tadi. Ya kalau di skenario justru akan kita analisis kan? Apakah itu sudah itu yang udah benar? Ya elah. Gubrak. Saya pikir ini lagi ngomongin pengalaman Ibu Herni, makanya saya terus gitu saya kejar ini hasil analisisnya kayak gimana gitu bisa sampai ada kesimpulan seperti itu gitu. Bukan, jadi skenario yang ada yang akan kita analisis itu bukan berarti itu yang paling sempurna, justru kita analisis, kalau perlu kita perbaiki hal yang perlu kita perbaiki gitu loh, Bu. Oh iya. Iya, saya jadi kaget gitu kan. Oh ya, oke lah, baik gitu ya. Begitu Bu Herni ya. Jadi kita akan baca nih, akan kita lihat skenarionya. Tapi bisa jadi ada beberapa skenario yang mungkin disiapkan oleh pengembang modul itu sebetulnya menurut mereka yang sempurna. Bisa jadi. Tapi ya tergantung hasil analisis kita nih. Karena saya juga nggak punya gambaran, baru di angkatan 5 ini skenario ruang kolaborasinya berubah. Terus terang saya belum baca-baca gitu, belum baca-baca, dan memang ada kunci jawabannya. Justru kunci jawabannya itu yang harus kita diskusikan, nanti kita punya kesepakatan apa nih terhadap kasus itu, terhadap skenario itu. Kayak kemarin kita mempelajari 4 kasus di modul 1.4. Nah, itu kan jadi kita simpulkan setelah diskusi, oh ternyata gimana gitu kan, destitusi posisi kontrolnya apa itu si guru gitu kan. Nah, gitu. Jadi itu yang akan didiskusikan oleh Bu Herni sama kelompoknya. Ya. Oke. Saya berani nyimpulkan gitu karena catatan saya, Bu, katanya CGP harus memvariasikan materi, memvariasikan struktur, dukungan kemandirian, kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas. Itu pertanyaan pemantiknya. Itu pertanyaan pemantiknya. Ya kan? Kan diarahkan ke sana berarti. Iya, diarahkan ke sana bukan berarti harus begitu. Gitu ya. Iya, bagaimanakah saya dapat gitu. Gitu ya. Diarahkan ke sana. Bisa, Bu, ya. Gitu. Pasti bisa lah. Oke, siap. Nah, gimana Bu Meni?
Ada sama Pak Harun juga. Gimana Bu Meni dulu dah? Iya, tapi Bu barengan azan kayaknya Oh nanti iya, dulu di azan sini. dulu aja. Oke, azan dulu aja. Saya sambil ini ya mengelompokkan untuk Bapak dan Ibu kita berdasarkan jenjang ya. Jadi di sini, oh di sini ada yang dari SLB ya, Bu Meni ya. Oke. Yang SMA 1, 2, 3, 4. Oke, yang dari SD dulu ya. Dari jenjang SD ini ada Pak Ahmad Baijuri, kemudian Bu Latifah, dan Pak Aliansah. Ini nanti jadi kelompok SD ya, kemudian SMP. Di sini ada Pak Syaifuddin, ya, ada Pak Syaifuddin, kemudian ada Bu Halimatus Budiah ya, Bu Halimatus, kemudian ternyata cuma berdua ya, oke. Kemudian ada SMA, ada Bu Herni, ada Pak Lanang, ada Pak Harun, ada Pak Rizky. Oke, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini Bu Meni itu dari SLB itu bisa di dekatnya ke jenjang mana Bu Meni? SMA Bu. SMA ya. Oke, baik. Berarti Bu Meni masuknya. Sambil menunggu Bu tempatnya Bu Meni, tadi Pak Harun raising gimana Pak Harun? Tempatnya Pak Harun azan juga nggak? Ini Bu, ada yang sudah selesai azan. Oke. Bisa giliran dulu Bu? Boleh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar ada beberapa curhatan dari teman-teman, terutama Bu Latifah. Ini hal yang pertama sudah pusing gitu ya. Jangan-jangan saya juga ikut pusing. Tapi mudah-mudahan enggak, mungkin malam ini nggak pusing kita akhirnya. Gini Bu, ini barangkali mengangkat kasus di kelas ulun saja. Jadi di kelas saya itu saya mengamati ada beberapa kebutuhan yang diperlukan siswa dalam belajar. Misal ada siswa yang suka ngomong, berarti kan kita perlu memberikan wadah, mungkin public speaking-nya perlu dilatih. Kemudian ada juga yang hanya suka menulis, berdiam diri menulis, saja kerjanya nulis, saja nggak tahu nulis apa. Nah, kemudian yang ada sukanya tuh ngobrol aja. Nah, jadi macam-macam cara belajar mereka. Kemudian kebetulan saya mengajar mata pelajaran fisika, Bu. Jadi fisika. Jadi mungkin nanti ini bisa Pak Agus Tinggalan juga nanti bisa sambil disampaikan keluhan-keluhan mengajarnya, karena beliau juga kurang lebih ulun matematika ya. Jadi gini Bu, di lain sisi ulun pengen sekali ngajar itu nggak ceramah gitu, pengen sekali. Dan suatu saat ulun coba itu untuk kebutuhan anak dalam public speaking, oke, dapat terpenuhi.
kebutuhan anak dalam bekerja sama, oke. Itu semua bisa terpenuhi dengan pembelajaran, misalkan model model diskusi atau dia presentasi, dia ibaratnya itu mengkaji pustaka, kemudian dia presentasikan kepada teman-teman. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang apa yang mereka sampaikan itu tidak nyampe ke konsep yang kita inginkan dalam fisika. Jadi saya berpikir waktu saya banyak habis di sana. Toh ujung-ujungnya saya juga nanti ngulang kembali pemahaman mereka dengan metode ceramah. Padahal saya ingin sih begitu anak itu mengkaji literatur itu mereka bisa gitu menjelaskan sama teman-teman, apalagi konsep itu sudah betul matang. Tapi ternyata nggak sesuai apa yang ada dalam pikiran saya. Ternyata tetap aja ujung-ujungnya Una harus menjelaskan gitu. Bukannya kita nggak percaya sama siswa tidak paham, bukan. Cuman kenyataannya ketika kita tanya tentang konsep itu sendiri, mereka masih belum kena. Gitu. Jadi kalau kita ingin meninggalkan ceramah itu rasa-rasanya kok agak susah ya. Mungkin Pak Gusti Ngurah mungkin bisa mengerti apa yang saya rasakan ini juga. Iya. Maksudnya ceramah itu Pak, kalau misalkan terus-terusan Bapak ngomong gitu, nggak ada pemberian tugas, nggak ada aktivitas, itu yang disebut ceramah. Kalau misalkan Pak Harun bisa memunculkan public speaking dengan mereka berbicara, kemudian mengajak mereka dengan tadi berdiskusi, ya itu udah bukan ceramah, itu udah ada activity. Nah, cuman memang kembali ke fokusnya ya, ketika kita banyak mengerahkan waktu untuk mereka melakukan aktivitas yang mereka senang, ternyata ada target materi yang keteteran gitu kan. Betul. Akhirnya seperti istilahnya tuh kalau istilah anak yang bimbel itu apa sih istilahnya? Dipaksa paham gitu ya. Kayak dipadetin gitu ya, dikasih segala macam. Nah, itu yang sebetulnya belum merdeka gitu. Anak-anak itu berarti belum merdeka gitu. Nah, kalau di Kurmer itu sebetulnya yang saya pahami udah sedikit mengikis hal-hal yang kayak gitu. Karena capaian pembelajarannya kan udah langsung ditentukan sama guru. Bahkan lewat fase-fasenya kan. Fasenya. Kalau anak itu memang belum ngelewatin fasenya ya nggak boleh dulu loncat gitu kan kalau di Kurmer. Nah, tapi kita masih terikat dengan misalkan kurikulum yang lain. Ya sebetulnya memang itu jadi banyak topik ya teman-teman guru. Satu sisi kita pengen loh melakukan diferensiasi, tapi kan satu sisi kita punya targetan nih KKM mesti begini, mesti begitu. Itu bagaimana? Nah itu tadi ya sebetulnya respon saya ya sedikit demi sedikit. Minimal kuncinya sebetulnya kita kenal dulu deh sama anak-anak kita gitu. Kenapa mereka itu senang ngobrol? Kita udah tahu alasannya. Kenapa mereka itu asik sendiri, nulis sendiri? Ada alasannya. Ya, seperti informasi dari modul 1 ya, modul paket 1 itu kan kita kenal ya, melakukan restitusi itu. Kalau anak yang suka ngobrol, misalkan dari peraturan, dari keyakinan kelasnya itu nggak boleh ngobrol saat di kelas, ya nanti tinggal dialog, restitusi aja tuh anak yang suka ngobrol. Digali. Bisa jadi ada persoalan psikologis yang lebih dalam dari sekedar dia paham pembelajaran. Apakah dia korban bullying di rumah, di sekolah? Sehingga mungkin sifat dasarnya dia sebagai pembelajar yang rajin itu nggak nampak. Ya, ada kebutuhan dasar manusia yang dia nggak dapat dari rumahnya atau dari lingkungan bermainnya. Jadi di sekolah itu munculnya seolah-olah cari perhatian kita gitu kan. Dari ngobrol, dari berisik, dari mengasingkan diri gitu. Sebetulnya penekanannya ke sana. Kita identifikasi dulu, kita asesmen diagnostik dulu gitu, didiagnosa dulu. Anak ini sebetulnya kayak gimana? Nah, baru ya setelah kita paham, ya syukur-syukur sih sebetulnya terungkap ya setelah melakukan restitusi udah ngobrol.
anak itu secara sendirinya gitu ya, udah deh Pak saya nanti merhatiin gitu, Bapak mau nyampein dengan aktivitas apa, saya akan aktif dah gitu. Dengan sendirinya seperti itu kita akan lebih ringan ya melakukan pembelajaran seperti tadi strategi Pak Harun ya. Pertemuan ini targetnya konsep ini mereka paham. Nanti diujikan dengan soal mereka bisa. Nah, kan harapannya begitu. Nah, tapi jika memang keterbatasan kita dalam mengidentifikasi ya memang kembali kepada akhirnya strategi kita gitu ya. Strategi kita gimana nih? Supaya konsep-konsep itu tetap tersampaikan, tapi intinya anak-anak kita itu tidak merasa tertekan gitu ya. Minimal mungkin kita menyampaikannya dengan cara yang mereka senang gitu. Nah, itu yang perlu inovasi dan seperti trial and error gitu kan harus dicoba. Sedikit out of the box dari kebiasaan Bapak dan Ibu. Dan bisa jadi mungkin Bapak dan Ibu yang di sini terkenal kalem tiba-tiba ceria, nanti anak-anak mempertanyakan loh kenapa tiba-tiba jadi ceria. Tapi kok keren juga kelasnya. Nah, kan itu udah kena nih. Anak itu udah tertarik nih masuk ke pembelajaran kita gitu. Kalau seperti ini Bu Rini, perlu menangkap seperti ini. Jadi bagaimana kalau kita mengajarnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa, oke. Tapi target kita kayak lu mengajar fisika, tidak perlu semua satu kelas itu bisa fisika. 10 orang saja gitu ya. Karena kalau yang dikejar justru Pak Harun. Ya, bukan berarti kita mengajarkan fisika itu semuanya mesti paham. Iya, itu yang ya, konsep iya. Karena kan kita setelah makanya tadi kuncinya kita analisis dulu, jangan-jangan dari 30 siswa itu yang demen fisika itu cuma 2 orang. Betul. Sisanya mah senangnya olahraga, kesenian. Iya. Itu kan apalagi kalau misalkan kodratnya nih, genetiknya dia atau karakternya dia itu memang orang seni lah gitu ya, anak seni. Mau kita jungkir balik belajar fisika juga karena kontrol dirinya nggak suka fisika ya nggak akan paham juga. Dan kita malahan seolah-olah kayak nyuruh ikan terbang, nyuruh ikan manjat pohon gitu kan. Jadi gimana Bu solusinya? Kan kita kan kalau kita kan pengennya mewadahi semua gitu. Betul. Jadi kalau pas ulun menyampaikan konsep yang benar kepada orang yang betul berminat fisika, mereka kan ogah-ogahan karena emang nggak minatnya di situ. Iya. Nah, itu harus restitusi, diberi pemahaman bahwa apalagi anak SMA ya, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kamu harus melewati masa-masa belajar fisika. Sekarang Bapak punya misalkan target-target kamu itu paham ini. Kira-kira yang bisa membantu kamu bikin sedikit paham harus kayak gimana caranya? Tanya balik ke anaknya. Tanya balik ke anaknya. Nah, itu akan menjadi pertanyaan terbuka ya. Anak itu bisa jadi, saya juga nggak tahu Pak, jangan-jangan jawabannya kayak gitu. Saya juga nggak tahu Pak, pusing. Maka kita berikan menu. Apakah Bapak bisa bantu buat rangkuman? Paling pahit ya, itu paling pahitnya. Karena kalau rangkuman mereka cuma tinggal baca doang berarti ya. Kalau mereka cukup bisa menghafal, tinggal menghafal aja. Atau dibikin lewat audio gitu, rekaman. Atau mau dicariin YouTube yang enak. Jangan-jangan dari YouTube mereka jadi suka, misalkan fisika kan banyak tentang apalah ya, tentang teknik-teknik gitu. Sajiin aja YouTube. Lakukan sekalian asesmennya. Tapi nanti Bapak tes ya, tanya gitu kalau kamu udah mencermati itu. Ya bikin aja rubrik yang paling nilainya paling minim. Yang penting dia yang menurut Pak Harun bisa. Iya. Kan nanti pada akhirnya nilainya yang pegang kunci nilai kan Pak Harun. Betul. Berarti misalkan kemampuan anak itu hanya bisa menyebutkan rumus ya sudah, nggak apa-apa. Mereka berhasil. Iya. Ya mau digimanain lagi? Mau jungkir, tapi dengan syarat kita sudah mengenali mereka bahwa kebutuhan mereka, minat mereka itu ke sana.
Yang keliru itu kalau kita nggak identifikasi, langsung kita justifikasi, oh anak ini nggak suka fisika. Ya kadang-kadang kan kita dengar ya, ada anak sebenarnya pandai matematik, tapi dia nggak suka matematik karena cara ngajar gurunya. Nah, itu yang kita hindarkan itu. Gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke kerja kelompok. Ini kalau jadi cerita kayaknya konsultasi nih, jadi bukan kerja Seru kelompok. soalnya, Bu. Seru ya, memang semakin kesini semakin hot memang ini kalau materi PGP ini. Ya gimana Bang Jo? Enggak, Bu, untuk bertanya. Tapi tadi Bu Meni gilirannya. Iya. Azan, Ya, masalahnya. Oh ya, silakan Bu Meni. Gimana Bu Meni? Iya, Bu, terima kasih. Ya, seperti apa ya, bisa dibilang bertanya atau minta inilah, Bu, apakah sudah pas gitu yang saya pahami. Jadi kayak berdiferensiasi itu yang saya pahami seperti strategi gitu, dari yang sejak di awal kan kita berpusat pada siswa, kemudian bagaimana strategi untuk mewujudkan pembelajarannya tadi dengan diferensiasi. Tapi diferensiasinya itu diawali dengan asesmen tadi ya Bu ya, dengan asesmen terhadap masing-masing siswa. Baru kemudian mungkin ini minta diluruskan ya Bu ya, barangkali seperti Pak Harun tadi, misalkan fisika, ada yang suka fisika, ada yang nggak suka fisika, gitu kan. Tadi kalau sudah di asesmen, muridnya suka yang tipe-tipe pembelajarnya seperti apa, mungkin nanti dia walaupun awalnya tidak bisa, minimal dia itu senang dalam belajar fisika. Jadi misalkan dia tidak terlalu, misal anggaplah fisika kan butuh matematika ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi dia perlu menghitung gitu dan lain-lain. Dia menghitung itu anggaplah lemah gitu. Nah, tapi dia karena suka mungkin dengan praktek-praktek itu, dengan praktek lalu dia itu jadi menyenangi pembelajaran fisika. Jadi nggak harus pandai dalam perhitungannya gitu. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Betul begitu. Jadi bisa jadi yang kita sudah justifikasi, nih anak sesuai identifikasi saya itu nggak suka fisika. Ternyata Pak Harun bisa membelajarkan tadi pas timingnya bikin anak jatuh cinta. Ternyata fisika itu relevan banget sama kehidupan gue tiap hari nih. Semuanya ternyata tentang fisika. Menarik nih. Saya jadi pengen tahu lebih banyak. Mungkin nggak kejadian seperti itu? Mungkin. Itu. Jadi yang kita coba terapkan, semoga kita bisa menarik ya anak-anak untuk jatuh cinta di saat yang tepat gitu ya, pada pembelajaran konteksnya gitu ya. Seperti itu kasmaran ya kalau istilahnya instruktur itu gitu. Nah, ketika anak yang sudah bahagia, yang udah kasmaran, biasanya dia lebih mudah didoktrin gitu ya, lebih mudah diberikan masukan, diajak kerjasama, kolaborasi gitu. Itu dia lebih menerima, itu lebih mudah. Nah, itu sebetulnya yang kita harapkan dibandingkan kita dengan menjejali beberapa informasi, dia tuh udah yang ada itu udah nggak nyaman aja gitu kan. Gitu. Padahal fungsi dari pendidikan, kata Pak Iwan, adalah tempat benih-benih persemaian kebudayaan. Ya, jadi berarti kita nggak usah kaget dong kalau selama ini pembelajaran kita nggak berubah, tapi kita mengharapkan anak-anak yang super gitu. Mengharapkan anak-anak yang bahagia, padahal selama mereka sekolah mereka nggak bahagia, tapi pengen kita anak-anak kita bahagia, ya gimana ceritanya gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ya memang berawal dari di mana mereka bertemu dengan orang tua kedua ya, dengan orang tua kedua.
itu masih mending kalau benar-benar orang keduanya itu adalah bapak dan ibu. Bisa jadi ada anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, ketemu bapak dan ibu di sekolah, ketemu gurunya, itu udah menganggap orang tua. Begitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pak Baijuri sama Pak Saifuddin gimana nih? Ada Bu, sedikit Bu. Sedikit. Oke, gimana? Tadi saya terkesima dengan apa yang disampaikan Pak Harun Al-Rasyid tadi, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ketika kita berbagai macam, anggaplah misalnya siswa kita sudah melebihi kapasitas misalnya 35, kadang-kadang waktu kita itu habis dengan melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan dari saking banyaknya ya kapasitas siswa. Jadi ya seakan-akan apa ya, sedangkan kita mau mengharapkan siswa itu ya minimal mendekati. Cuma karena dari saking banyaknya siswa yang berbeda kemampuan dan latar belakang yang berbeda, jadi memang kebanyakan waktu energi yang dikeluarkan guru itu banyak melakukan pendampingan di situ. Sampai kadang-kadang kita fokus kepada pendampingan anak yang lebih rendah daya tangkapnya, tiba-tiba yang lebih tinggi sedikit sudah tidak dapat waktu pendampingan, tiba-tiba sudah bel. Karena jam di sekolah itu kan beda dengan jam di yang nyata cuma 45 menit itu. Iya. Saja tantangan kita loh. Iya, oke. Baik, saya sudah bisa menangkap maksudnya ya. Jadi sebetulnya kalau respon saya, buat identifikasi itu di luar jam. Jangan saat proses pembelajaran Bapak dan Ibu menggali informasi siswa itu seperti apa. Justru penggalian itu harus dilakukan di luar jam. Jadi pas saat ketemu itu kita langsung strateginya, oh ini pengelompokan begini-begini gitu. Ya, fokusnya kalau mengajari yang paling nggak bisa, ya pasti akan habis waktunya di sana. Sedangkan anak-anak yang lain tidak terfasilitasi. Sehingga kalau identifikasinya sudah jelas di awal, Bapak dan Ibu tahu, oh berarti ngadepin anak ini bisa jadi perlu ada jam tambahan di luar. Atau strateginya kalau kelompok ini nggak bisa disamain pertanyaannya satu level. Oke, kalau misalkan pertanyaannya disamakan, tapi nanti penilaiannya dibedakan. Atau untuk kelompok ini, atau dalam kelas itu dibebaskan, dikasih menu yang berbeda. Produknya boleh A, B, C, D, atau E. Misalkan yang E itu produk paling mudah. Mungkin itu akan dipilih oleh kelompok yang paling minim tadi. Atau gimana caranya kita arahkan produknya yang paling mudah. Sehingga kita bisa membuat strategi yang lebih efektif gitu. Ya, kalau memang begitu ya memang pasti habis waktunya. Makanya identifikasi peserta didik itu, asesmen diagnosisnya tidak bisa dilakukan saat pembelajaran. Saat pembelajaran itu udah langsung kita mau mencapai tujuan pembelajaran kita mau apa, bukan lagi mendekati karakter mereka seperti apa atau mengajari yang basic banget gitu. Ya pastilah kita kan nggak bisa terbagi ya dengan yang lain. Gitu Pak, kalau respon saya ya, masukan saya. Jadi memang sebisa mungkin dikenali di luar kelas dulu nih, anak-anak tuh satu persatu tuh cari informasi kayak gini, atau dari observasi Bapak dan Ibu. Maksudnya observasi itu bisa secara langsung atau secara tidak langsung. Kalau secara langsungnya di kelas, ketika diskusi kelompok sampai dicatat, kan kelihatan ya ada karakter anak yang menonjol ataupun hal lain yang perlu dicatat. Atau kalau tidak langsungnya tanya sama wali kelasnya, kalau di kelasmu itu yang paling aktif nanya siapa sih, di cross check gitu sama catatan kita, bener nggak? Bisa jadi ada anak pas sama kita aktif, sama guru yang lain enggak. Ternyata dia sukanya sama kita gitu kan. Atau sebaliknya, sama kita diam, sama guru yang lain nggak suka. Jangan-jangan dia nggak suka sama kita. Jangan-jangan kita pernah merasa dia tidak nyaman.
guru itu tuh pernah loh negur saya gitu waktu di kantin kan, ih. Wah, itu keinget sampai nenek-nenek kali dia. Ya. Gitu. Nah, itu yang ya tricky ya untuk ketemu anak-anak gitu. Saya nggak kebayang deh Bapak dan Ibu yang ketemu lebih dari 10 anak, saya aja dengan 3 anak itu pening kepala saya gitu ya. 30, Bu. Iya, gitu. Oke, ini kapan kita masuk kelompok ya? Satu lagi Bu, Terakhir Pak Widu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur dapat bagian dari calon guru penggerak angkatan 5 karena ilmu baru sangat banyak didapat gitu. Dan kebetulan nih suara saya kedengaran nggak Bu? Kedengaran jelas banget Bang Jo. Ini kebetulan kayaknya tepat sekali modul ini pas dengan ini apa kejadian sama saya Bun. Di kelas. Dan pernah saya alami di kelas waktu pertama saya ditugaskan sebagai seorang guru yang ditempatkan di daerah pedalaman atau pelosok ya kan. Nah, kemudian situ untuk sarana prasarananya listrik tidak ada gitu loh. Terus akses jalan menuju ke sana sangat susah. Mungkin pas saya Pudin tahu tuh SDN Setarap ya pas saya Pudin kena sama kecamatan kita di situ. Dan karena saya junior di situ orang baru langsung ditugaskan sebagai wali kelas 1 Bun. Waduh. Ya, saya nggak bisa menolak ini. Gimana gitu kan? Ditugaskan. naik. Ya, artinya apa ya istilahnya dipelonco gitu nih kayak orang baru yang kita tugaskan di kelas 1. Nah, untuk kelas 1 itu kan waktu dulu itu tidak ada kewajiban untuk anak harus TK dulu. Nah, kebetulan kan di SD situ memang TK belum ada saya gitu. Nah, muridnya lumayan banyak waktu saya kelas 1 itu Bu, banyak. Kemudian yang jadi permasalahan buat saya itu waktu itu kan ada satu siswa yang tidak bisa membaca sama sekali huruf, bahkan banyak yang tidak kenal di huruf. Nah, sedangkan siswa-siswa yang lainnya ini kan sudah bisa membaca, terus lagi kosakata ya minimal tahulah di huruf gitu loh. Nah, yang ya ini apa ya tantangan yang sangat berat itu buat saya karena mengajar kelas 1 karena saya beranggapan kan kelas 1 ini yang lebih cocok itu sebenarnya ibu-ibu gitu kan ya keibuan. Kalau ke bapak-bapakan ini ya maaf untuk saat ini makanya saya kalau disuruh lagi kelas 1 nyerah saya gitu. ya. Muridnya naik-naik ke atas bangku. Ya, mungkin dalam diskusi kita malam ini strategi yang tepat gitu loh, mungkin ada yang berbagai pengalaman, mungkin Bu Latifah nih yang pernah mengajar di kelas 1 atau pernah mengalami seperti apa yang saya alami itu, kira-kira strategi yang tepat gimana gitu loh. Dan mohon maaf waktu itu ya karena saya menganggap saya gimana ya tidak berhasil ya sehingga anak tersebut tidak dinaikkan waktu itu Bun. Nah, itu gimana ya kira-kira solusinya gitu. Kalau misalnya mungkin kalau sekarang ya kayaknya tidak terjadi lagi apalagi di daerah perkotaan. Tapi kalau di pelosok mungkin masih ada yang seperti apa yang saya alami itu. Kira-kira gimana gitu. Oke. Kalau menurut saya memang itulah ya. Kalau misalkan sekolah benar-benar mengimplementasikan kurmer, bisa jadi tidak selalu seperti itu karena standarnya akan dibedakan. Ya nggak bisa disamakan. Misalkan pelosok daerah itu istilahnya gini, kalau di kota standarnya kelas 1 itu udah bisa baca. Bisa jadi di pelosok itu standarnya di kelas 3 SD mungkin diperbolehkan bisa lancar membaca. Apakah itu salah? Tidak salah juga. Kalau misalkan anak itu nyaman dan bahagia. Yang salah itu justru kita memaksakan mereka bisa membaca, tapi mereka itu akhirnya bisa baca tapi stres. Psikologinya terganggu karena dipaksa. Pada akhirnya dia bisa baca, tapi dia nggak suka belajar. Dia nggak suka ketemu guru. Dan itu dampaknya lebih fatal. Karena akan retensi sampai dia dewasa, akan
tersimpan sampai dia dewasa. Nah, itu yang sebetulnya kita hindari. Sehingga kalau di kurikulum merdeka ya istilahnya merdekanya itu di situ gitu, bebas menentukan capaian pembelajarannya sampai mana, kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan merujuk apa yang hal apa yang tepat dilakukan saat itu, ya menurut saya dengan cukup bersabar saja Bang Jo udah tepat. Ya enggak? Iya. Benar enggak? Iya, betul. Kebayang kalau Bang Jo udah nggak sabar terus malahan nampar itu anak. Apa itu yang jadi akibatnya? Syukur masih diberi kesabaran. Lah itu. Iya. Nah itu gitu. Nah, terkait akhirnya tidak dinaikkan ya. Tidak masalah, Bun. Kalau tidak dinaikkan. Saya nggak bisa komentar ya, karena sebetulnya kalau kita berkaitan dengan aturan yang sekarang kan tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas kan ya. Tapi itu kan waktu dulu gitu. Ya itu dulu mungkin ya udahlah, karena udah kejadian juga ya, mau gimana lagi gitu ya. Gitu. Tapi ya sebetulnya ya intinya kita harus menyimak ya, jangan-jangan gini. Jangan-jangan anak itu memang nggak bisa baca. Terus setelah nggak dinaikkan, udah dia tambah nggak mau baca, psikologisnya kena juga gitu. Ngapain sekolah lagian saya nggak naik itu, malu gitu ya. Makanya kenapa pemerintah akhirnya memutuskan tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas. Bisa jadi sudah ada penelitian bahwa efek psikisnya itu lebih berdampak daripada pengenaan kognitif. Ternyata betul kan ya. Kalau menurut saya ternyata betul. Orang sukses itu tidak harus dibuktikan dari legalitas standar kualifikasi pendidikannya. Bisa jadi yang nggak tamat sekolah juga kalau nyari duit bisa ya halal, lancar, oke-oke aja. YouTuber gitu bisa. Itu. Dan mereka itu bahagia gitu yang paling penting. Saya nggak tahu nih Bapak dan Ibu dengan profesi guru ini bahagia apa enggak nih, jangan-jangan kepaksa karena almarhum Bapak saya mewasiatkan saya harus menjadi guru. Nah, itu gimana coba? Profesi yang paling bahagia adalah guru. Alhamdulillah kalau begitu ya. Tapi kita kan udah dewasa ya sistemnya. Udahlah gitu. Kita udah kadung, udah nyebur jadi guru, ya udah kita bikin bahagia, kita bikin menjadi ladang ibadah kita. Larikan aja ke sana. Beres urusan lah kalau udah dilarikan ke akhirat. Oh. Gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Saya hampir mau ngomong kita cukupkan. Oke. Kita tuh kan berapa jam sih mestinya? Itu kan 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit ya, 2 jam 15 menit dari jam 18.45 tuh. Kapan kita berakhir? Ada yang begitu? 20.05. Jam berapa? Kita dimulai tadi 18.45, kita akan berlangsung selama 2 jam 15 menit ya. Oh, pas banget ini 60. 18, 19, 20. Jam 9 ya? Jam 9 malam atau jam 8 saya. 1 jam lagi. Oke, mudah-mudahan cukup lah ya. Baik, oke Bapak dan Ibu, saya sudah buka breakout room-nya. Jadi untuk ya Bu Ivon, betul. Itu tugas Bu Ivon nih nanti kalau mendampingi teman-teman itu gimana nanti ya, untuk memberikan masukan. Bu Ivon membahagiakan. Oke. Baik, kelompok 1 teman-teman dari jenjang SD ya. Ada Pak Ahmad Bajuri, ada Bu Latifah, ada Pak Aliansa. Teman-teman dari SMP kelompok 2, Pak Saifuddin sama Bu Halimatus ya. Berdua ini mohon dijaga hubungannya di dalam breakout room. Untung breakout room ya, bukan ketemunya gawat. Dan ini untungnya malam Sabtu. Kalau malam Minggu dia udah disebut kencan itu namanya ya, bukan kerja kelompok. Jadi untungnya SLB nggak sendiri ya Bu ya. Kenapa? Untung yang SLB nggak dibikin sendiri. Iya, untung yang kalau yang SMA nih, yang SMA, yang SLB sendiri kesian banget.
Yang SMA ada Bu Meni, Bu Herni, Pak Lanang, Pak Harun, dan Pak Rizky. Ya, jadi untuk SMA ada 5 orang, untuk SMP, untuk SD ada 3 orang. Nah, Pak Ahmad Bejuri, Bu Latifah, Pak Aliansah, tolong yang rukun ya. Yang rukun, tolong jangan saling cemburu. Ada orang ketiga masalahnya. Iya, ada orang ketiga, tapi nggak tahu nih orang ketiga siapa. Oke, baik Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu amati skenario-nya. Jadi, dari yang SD, silahkan buka skenario SD ya. Kalau nggak salah itu videonya itu hanya untuk ada SD dan SMA ya. SMP nggak ada? Skenario yang divideokan itu di LMS, kalau nggak salah saya lihat hanya SMA dan SD. Itu nggak masalah lah ya. Yang penting ada skenario-nya. Karena kalau menurut saya yang penting itu tulisannya. Nanti kan kita bisa baca dengan teliti gitu kan, sesuai dengan arahan pertanyaan pemandu yang tadi. Kayak gimana gitu ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu, nanti saya sambil memantau ya off cam untuk diskusinya. Jadi caranya Bapak dan Ibu baca skenario-nya, cermati, kemudian pahami pertanyaan pemandunya kan ada 4 ya. Pertanyaan pemandunya ada 4. Nah, dari pertanyaan itu bisa bolak-balik ya ke skenario yang tadi untuk merespon pertanyaan pemandu itu. Jadi targetnya sebetulnya menjawab pertanyaan pemandu berdasarkan skenario itu. Begitu ya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian nanti di situ juga ada rubrik ya, kalau nggak salah rubrik untuk unggah tugas ruang kolaborasi itu. Nah, ada rubriknya, silahkan, supaya sebenarnya cuma 2 aspek ya poinnya. Nah, itu dibaca aja ya, supaya mendapatkan poin tertinggi itu bagaimana. Nah, dari segi presentasi dan isi presentasi. Oke, silakan Bapak dan Ibu ke main room, ke breakout room. Ntar saya share breakout room-nya ini ya. Kayaknya nggak perlu kembali ke main room deh. Nanti saya refleksinya dari bisa besok aja. Ibu ini ya, gimana? Kalau nggak kembali ke room, bolehkah saya bertanya sebelum kita berpisah? Oke, boleh, silakan, boleh Tifa. Iya. Ini kemarin saya bincang-bincang dengan teman-teman. Saya melihat di modul 1.1 itu untuk koneksi antar materi belum dinilai itu, atau karena apa? Karena tugas kami yang tidak tepat atau bagaimana ya? Memang ada gradingnya di 1.1 koneksi antar materi? Ada yang sering ngerjakan ya? Enggak, maksudnya ada gradingnya buat saya enggak? 1.1 kan? Iya. Itu keterangannya belum dinilai gitu. Wah, masa sih? Iya, makanya kami kan cuma dapat 35% itu anunya. Oh. Ya. Oke, baik, saya tunjukkan nih Bapak dan Ibu ya. Saya tunjukkan. Nah, di 1.1 itu tidak ada poin saya untuk menilai Bapak dan Ibu. Oh. Jadi bukan karena itu mungkinnya 30 nih. Nggak ada gradingnya. Jadi saya di sini hanya mengecek yang sudah mengerjakan sama yang tidak saja. Dan ini kan CGP saya memang udah 15 ya. Nah, kalau kita cek view all submission, nggak ada gradingnya, nggak ada, nah 0, nggak bisa strip kan? Strip. Nah, ini semuanya sudah ngerjain. Berarti keterangan belum dinilai itu nggak masalah berarti Bu ya? Bukan, ya nggak ada masalah, nggak usah dipedulikan. Memang capaian kami kalau di modul 1 itu 35% saja kan Bu? Kayaknya begitu sih. Oh. Nggak usah khawatir lah. Atau kami yang nggak pas gitu, makanya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita mesti saling ngingetin kayak gitu. Jangan-jangan saya juga lupa kelewat gitu.
Tapi yang saya pahami sih 1.1 itu emang nggak ada grading gitu. Makanya saya kaget, rasanya sih nggak ada grading. Kan beda kalau sama ruang kolaborasi itu kan ada gradingnya. Terima kasih Ibu. Oke, sami-sami. Oke, silahkan masuk ke main room, boleh stay di sini, boleh masuk ke breakout room. Gitu ya. Pertanyaan pemandunya Bu di share Bu. Jadi Oke, boleh. Di share di mana Pak? Di pesan di grup di WAG. Boleh tahu di iya, nanti kan keluar. Oh, oke, di board aja ya. Saya kopikan ya pertanyaan pemandunya. Oke. Ya. Silakan Bapak dan Ibu.